Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali lagi bersama dua perempuan ini. Gimana nih dengan 3 episode kita di season 2 kali ini? Semoga pada suka ya. Nah, di episode hari ini itu kita juga nyampe di segmen yang berbeda lagi. Dimana kita bakal bahas mengenai isu-isu yang lagi hot ya. Nah, salah satu isu yang masih sering dibahas itu adalah mengenai standar society perempuan gitu. Aku mau nanya ke Au nih, Au sendiri ada nggak sih pernah melihat standar tentang perempuan itu di society? Atau Au jangan-jangan yang melakukannya juga? Oke. Yang paling sering dan yang paling banyak dijumpain ya, kayaknya tuh tentang ini sih. Kayak perempuan itu baru dibilang cantik kalau misalnya dia punya kulit yang putih, mulus, terus badannya langsing, pipinya nggak cabi. Oh iya. Dia kayak di lingkungan aku pun aku menemukan itu kayak ketika ada gebetannya misalnya deket sama cewek baru, pasti kayak yang ditanya, cantik nggak, lihat dong Iya Instagramnya. benar. Terus nanti kayak jadi dibanding-bandingin gitu lah, Cie. Kenapa harus dibandingin gitu? Iya. Iya benar-benar. Cuman kalau untuk masalah cantikan ya, kayaknya kita udah bahas juga di episode 6 season 1. Oh iya. Kalau yang belum denger mungkin bisa sana tuh ke episode 1, Yang sama Galuh kan? episode 6. Iya sama Galuh. Kita bahas mengenai apa sih ya, bukan standar kecantikan. Kita Body kayak shaming. bahas body shaming ya benar. Tapi kayak sekarang itu mungkin ya setelah kayak circle aku sama teman SMA, teman kuliah kayak gitu, udah jarang adanya standar itu. Kalau masih di society aku ya, di sekitaran aku seperti itu. Jadi aku udah nggak terlalu tuh mikirin itu, mikirin standar perempuan yang seperti itu gitu. Nah, dan kebetulan juga produk-produk atau apa gitu ya, iklan-iklan di TV udah banyak yang kalau kita kemarin bahas di episode 6 udah banyak yang menggunakan standar di luar hal yang biasa gitu nggak sih? Gitu, hal yang seperti itu gitu. Nah, bukan standar itu yang aku lihat, aku tuh lebih lihat perempuan yang kayak perempuan tuh harus lembut, perempuan itu harus kalem. Pokoknya perempuan tuh kayak jadi apa ya? Jadi kayak lemah kayak gitu lah kelihatannya. Bener-bener. Gitu nggak sih? Kayak kadang juga perempuan nggak bisa jadi ketua misalnya kayak gitu, gampang nangis atau gimana, baperan gitu ya. sering nggak sih? Iya kayak gitu, makanya kadang itu juga sih yang aku lihat. Oh ya, aku baru ingat sih, kayak ini sekitar mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi ada cowok yang langsung bilang ke aku kayak gini, gak usah lah cewek itu sekolah tinggi-tinggi, nanti susah dapet pasangan. Dia bilang kayak gitu sih. Terus aku langsung yang kayak, oh my god, maksudnya apa? Itu cowok yang bilang kayak gitu langsung di blacklist aja. Langsung ilfil gitu lah jadinya. Kayak itu kan hak-hak aku gitu loh. Iya benar, maksudnya kalau aku buat nanggepin dia, ya udah tipe aku mungkin bukan kamu yang insecure dengan cewek dengan pendidikan yang tinggi gitu. Tipe aku ya yang nggak insecure dengan walaupun kita pendidikannya tinggi ya gitu. Yang berarti ya mungkin derajatnya juga pendidikannya atau ilmunya juga bagus juga kayak gitu. Yang udah paham juga kayak gitu. Lagian kan kita ibaratnya jadi kayak gitu. Sekolah tinggi juga buat kita karena kita suka, karena kita pengen ngejalanin itu gitu. Bukan karena kita pengen gimana gitu. Aneh banget. Ya aku sampai kayak wow, aku nggak percaya orang ini tuh bakal ngomong kayak gitu. Karena yang aku lihat dia tuh sangat mengedepankan pendidikan gitu loh sih. Oh iya benar-benar. Terus kok tiba-tiba jadi ngomong kayak gitu, kayak oh oke, bye. Jadi dia standar dia kayak gitu, oke. Terus ada juga ini sih, aku kemarin sempat lihat di sosial media kalau
perempuan yang punya tato itu susah dapet pasangan karena terkesannya tuh kayak nakal, keras, susah diatur gitu loh, Cid. Kayak dia pengennya bebas. Oh my god, segalanya tuh kayak udah diatur ya sama masyarakat kayak gitu. Iya, kayak perempuan tuh harus kayak gini gitu. Iya, kamu tuh harus kelihatan kayak princess biar Padahal kita hidup di dunia nyata, bukan di Disney iya bener, World. makanya. Maksudnya kalau bahas tentang cewek nakal ya, ada juga yang gini, aku sering lihat ada perempuan kalau pakai pakaian seksi itu juga dibilang cewek nakal. Padahal kan maksudnya itu preference ya, maksudnya kita mungkin suka pakai pakaian gitu atau kita mungkin suka dekor badan kita dengan tato mungkin seperti itu gitu, atau mungkin kita suka merias wajah kita yang katanya nggak boleh mungkin pakai make up berlebih atau gimana. Ya udah itu hidup kita gitu, kamu mau kayak gimana pun suka-suka kita. Kalau aku sih tipenya yang udah kayak bukan tipe sih, aku orangnya yang standar aku ya udah itu terserah kamu, kita masing-masing orang tuh ya udah beda kayak gitu sih. Terlepas dari pandangan agama ya, karena kan urusan itu kan kayak urusan dia sama Tuhan ya gitu loh. Ya, Kayak kita udah kan gak usah ikut-ikutan. Aku sih gak mau ikut campur ya, bener. Bener banget. Terus kalau tadi aku bahas tatoan jadi susah dapet pasangan atau segala macam tadi, ini juga ada perempuan tuh harus nikah di umur misalnya 23. Itu udah jadi kata-kata emak-emak atau orang-orang tua zaman dahulu ya. Atau tetangga-tetangga tuh biasanya harus ngomong kayak gitu. Atau bahkan kerabat-kerabat kita yang kayak masih nanya, oh kamu belum nikah? Atau cewek tuh harusnya udah nikah, gini-gini. Gitu. Kayak misalnya baru ngeliat kita lulus SMA atau lulus kuliah, pasti kayak ditanya, wah kapan nikah gitu. Iya benar. Tapi kalau itu kapan punya anak gitu. Ya itu nggak ya bisa-bisa ya, makanya menurut aku diabaikan aja ya hal yang kayak gitu tuh. Iya. Nggak usah terlalu dipikirkan amat. Maksudnya sekarang aku udah lihat beberapa artis yang kayak emang sih kebanyakan kalau artis nikahnya masih kayak nanti nggak sih ya. Menurut aku ya mau nikah umur berapapun ya terserah, sama aja kayak cowok-cowok juga. Kalau menurut aku juga nggak ada standar cowok mau nikah mau masih muda kek, mau udah umur berapa kek, nikah ya nikah aja sok gitu. Sampai karena kita diburu-buru sama standar nggak sih? Iya bener. Takutnya kita nggak siap gitu. Ya, kita nggak ngatur kehidupan dia setelah nikah nggak sih? Benar. Ya, gitu. Terus juga nih, misalnya kita udah after nikah, terus berumah tangga, kayak perempuan itu harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih rumah dan segala macam. Padahal itu kan kayak apa ya? Itu kan harusnya tugas bersama, nggak cuma sebagai perempuan aja gitu. Bahkan kemarin aku sempat baca kalau katanya sebenarnya itu tugas-tugas rumah adalah tugas cowok gitu, kewajibannya cowok, tapi kewajiban seorang istri itu adalah membantu suami gitu. Makanya jadi istri ya bantu suaminya dengan cara misalnya bersih-bersih rumah, jadi tapi nggak wajib sebenarnya. Wajibnya adalah membantu suami kayak gitu. Nah kalau misalnya harus bisa masak, kemarin kan aku lihat tuh artis yang kayak lagi rame waktu zaman dahulu tuh, berapa tahun yang lalu kah, si Dinda siapa sih namanya, aku nggak tahu artis Dinda itu loh. Dinda siapa namanya? Oh itu Dinda How. Ya itu dia sampai masak mie instan aja nggak bisa kayak gitu katanya, ya kan, inget nggak? Terus banyak yang ngejudge gitu. Maksudnya kok kayak terus kenapa kalau emang cewek nggak bisa masak gitu, nggak masalah. Menurut aku sih nggak masalah. Ya udah nggak masalah, terus dia juga udah punya upah, panggil aja ART. Iya benar banget sih, karena kayak kenapa semua beban itu tuh kayak seolah-olah jadi yang harus nanggung tuh perempuan gitu. Bener. Jadinya perempuan kayak nggak boleh kerja juga, jadi kayak harus ngurusin pekerjaan rumah tangga, terus pokoknya harus di rumah aja, harus jaga anak segala macam, itu kayak harus semua perempuan yang nanggung. Aku sempat lihat kemarin yang di Reels apa di mana gitu. Kayaknya aku
banyak baca berita-berita nggak penting ya. Enggak, kan itu penting gitu, aku pengetahuan. Apa? Suami bilang masakan istrinya nggak enak, langsung Hmm, diupload ke sosmed kayak gitu. Jadi gimana suaminya yang sih kalau upload. masakan? Iya, suaminya yang upload, terus Oh, banyak yang terus? ngejudge suaminya. Ya udah, terus jawabannya kayak aku bilang tadi. Jawabannya kayak yang aku bilang tadi, kalau itu cari istri atau cari asisten rumah tangga, kalau mau toh nikah aja sama asisten rumah tangga kayak gitu. Sih. Lagian kalau saya udah tahu istrinya belum bisa masak gitu ya, kan bisa pesan GoFood, GrabFood, kan Bisa sekarang pesen banyak GoFood. gitu. Iya, atau enggak ini ajaklah istrinya ke tempat kursus masak biar makin jago masak kayak gitu. Jangan malah dijudge, jangan malah makin downin gak sih? Benar Masa sih. istrinya nggak sadar masakannya juga nggak enak, kan aneh juga gitu. Baru Gitu. belajar mungkin. Iya. Nah, kalau menurut aku ya, semua standar-standar ini tuh terbentuk dari zaman dahulu yang emang ya belum belum maju ya zamannya, belum mungkin juga masuk dari bahasanya kultur western, dimana orang-orang luar tuh kan pada putih-putih, jadinya terus mereka lihat cantik, hidungnya mancung-mancung, cakep. Padahal kadang orang hidung mancung pengennya hidung pesek kayak gitu lah jadinya. Karena antara pencampuran dan orang zaman dahulu inilah yang bikin semua stigma ini ada gitu masih. Dan itu berlanjut sampai sekarang karena ya itu dari kecil udah cokokin kayak gitu terus gitu gak sih? Dan yang aku Jadinya mirisnya tuh ini loh, Cid, tertanam. kayak tentang standar yang tentang kulit putih mulus itu, khususnya kan yang kelihatan kan daerah muka. Nah itu tuh jadi kayak banyak yang aku lihat ini orang-orang yang jualan krim pemutih. Oh iya, benar. Nah itu dia kayak bilangnya ini udah krim farmasi, ini udah BPOM gitu. Emang sih dia kasih lihat testingnya tuh hasilnya putih, tapi kan itu malah nanti takutnya malah jadi bikin kanker kulit gitu kan. Itu tuh jadi maksudnya nggak harus putih mulus kok, yang penting kulitnya tuh sehat gitu loh. Benar sih, benar. Cuman kayak aduh susah banget sih gitu. Itu makanya perlu adanya influencer ataupun beberapa orang-orang yang memiliki influence besar, kayak mungkin ya tadi produk-produk ataupun beberapa penjual-penjual yang menghilangkan standar-standar perempuan itu loh, kayak gitu. Banyak sih kalau aku udah lihat, makanya aku sekarang udah nggak terlalu ngerasa insecure karena banyak banget berkeliaran di sekitar aku orang yang udah nggak mikirin standar society seperti itu gitu. Nah, apa sih cara yang bisa dilakuin gitu untuk bisa mengubah pandangan mengenai standar society ini menurut kamu? Kalau menurut aku ya, akibat dari standar society ini aja banyak orang-orang jadi kayak ngerasain sedih nggak sih? Itu standar society ini kalau menurut aku nggak bakal bisa hilang dari yang namanya kehidupan lingkaran kita gitu, sekitaran kita nggak bakal hilang dari situ. Jadinya menurut aku adalah kita harus damai dengan diri kita sendiri. Kita harus kayak jangan memasang standar dalam kehidupan kita. Kalau aku sih gitu, diabaikan aja semua itu gitu. Kamu punya standar sendiri dalam hidup kamu tanpa memikirkan standarnya orang lain kayak gitu. Nah, kalau sendiri gimana? Kalau kamu tadi mungkin dari sudut pandang yang ini ya, yang menerima itu. Nah, kalau aku mungkin gini ya, kita kan sebagai makhluk hidup gitu, jadi perempuan sama laki-laki itu sebenarnya sama, dia punya pilihan, dia mau hidup kayak gimana itu terserah mereka gitu loh. Jadi nggak usah saling ngejudge kayak berdasarkan standar society yang ada. Entah sampai kapan standar society ini bakal berakhir ya, tapi semoga soon bakal berakhir. Jadi semoga juga podcast ini membantu biar
standar society hilang dari society. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.